Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang menganalisis model persamaan simultan dan error correction model, di mana kami kelompok 8 terdiri dari Dita Prelaginting, Oktopide Simajunta, Putri Oktaviani Turni. Persamaan simultan dan error correction. Yang pertama adalah sistem persamaan simultan atau model adalah suatu himpunan persamaan di mana variabel tak bebas dalam suatu atau lebih persamaan juga merupakan variabel bebas dalam beberapa persamaan lainnya. Yang kedua, variabel endogen. Variabel endogen adalah variabel tak bebas dalam persamaan simultan yang nilainya ditentukan di dalam sistem persamaan. Walaupun variabel-variabel tersebut mungkin juga muncul sebagai variabel bebas di dalam sistem persamaan, variabel endogen dianggap bersifat stokastik. Yang ketiga, variabel predetermined adalah variabel yang nilainya tidak ditentukan secara langsung di dalam sistem. Variabel ini ditetapkan lebih dahulu dan nilainya ditetapkan lebih dahulu atau non-stokastik. Yang keempat, model struktural. Model struktural adalah model yang terdiri dari beberapa persamaan yang dibentuk berdasarkan landasan teori. Model ini dapat dianggap juga sebagai model dasar. Dan yang terakhir adalah bentuk persamaan sederhana atau reduksi. Bentuk persamaan sederhana atau reduksi adalah sebuah penyelesaian sistem persamaan simultan di mana variabel endogen dinyatakan dalam variabel predetermined dan error. Metode indirect least squared atau ILS. Metode ILS mengikuti 3 langkah sederhana. Yang pertama, kita buat persamaan bentuk sederhana redux form terlebih dahulu. Seperti telah diuraikan sebelumnya, persamaan bentuk sederhana ini setelah dibuat bentuknya sangat unik, yaitu bahwa variabel tak bebas pada setiap persamaan hanya merupakan variabel endogen Y. Sebagai fungsi dari predeterminan variabel, baik yang eksogen X maupun yang endogen beda kala Y, T1, Y, T2, dan seterusnya, dan kesalahan pengganggu. Kedua, kita dipergunakan metode OLS untuk setiap persamaan secara individual. Hal ini diperoleh sebab eksplanatory variabel di dalam persamaan-persamaan bentuk sederhana ini sudah ditentukan nilainya per determinan dan tidak berkolerasi dengan kesalahan pengganggu. Ketiga, kita peroleh perkiraan koefisien bentuk sederhana yang merupakan hasil dari butir kedua. Kedua, kalau suatu persamaan just indefinite, ada persamaan satu sederhana dengan perkiraan struktural, maksudnya suatu perkiraan koefisien bentuk sederhana menghasilkan suatu perkiraan koefisien struktural. Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Cross-section. Secara sederhana, konsep data cross-section adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam suatu waktu terhadap banyak objek. Time series adalah berbeda dengan cross-section. Time series mengandung unsur konsep dari data time series adalah data yang memiliki runtun waktu yang terlebih dari 1 tahun pada satu objek, atau data yang terkumpul dari waktu ke waktu terhadap satu individu atau objek. Stasionaritas. Kestasionaritan data merupakan kondisi yang diperlukan dalam analisis regresi deret waktu, karena dapat memperkecil keliruan model, sehingga jika ada data stasioner, maka harus dilakukan transformasi stasionaritas melalui proses diferensiasi. Error correction mechanism
atau ECM membagi persamaan variabel-variabel yang saling berkontegrasi menjadi dua persamaan, yaitu persamaan jangka panjang dan persamaan jangka pendek. Keadaan kontegrasi dalam model ECM dilihat pada stasionaritas residualnya. Hal ini kemungkinan mengharuskan variabel-variabel yang kita miliki tidak ada yang stasioner pada level, dan residual atau error persamaan regresi variabel-variabel tersebut stasioner pada level. Istilah error correction mechanism sudah diperkenalkan sejak tahun 1950-an oleh beberapa pakar ekonometrik. Metode ini pertama kali digunakan oleh Prof. Dennis Sargan dalam penelitiannya tentang upah dan harga di UK. Dalam perkembangannya, metode ini kemudian dipopulerkan oleh Angel Gallagher. Keuntungan ECM sebagai model dinamik dalam analisis data runtun waktu, ECM dapat melakukan spesifikasi model atas bentuk umumnya. ECM dapat menjelaskan informasi jangka panjang dan jangka pendek dari data, serta dapat diketahui konsistennya setidaknya model empirik dalam teori ekonomi. ECM sebagai salah satu model dinamik untuk mencari penyelesaian data runtun waktu yang tidak stasioner, mencari penyelesaian masalah multikolonialitas dan regresi langsung. Kesimpulan, menganalisis model persamaan simultan dan error correction model, suatu analisis yang bisa dipakai dalam ekonometrika. Metode yang sering digunakan untuk menafsirkan parameter dalam model regresi adalah model kuadrat terkecil, karena mekanisme metode ini mudah dipahami dan prosedur perhitungannya sederhana. Demikianlah penjelasan kami mengenai menganalisis model persamaan simultan dan error correction model.